Ya, selamat malam guys, selamat pagi, selamat siang. Kembali lagi di Into Podcast, podcast penuh intuitif dan nalar. Hari ini bersama saya Akil dan, Pagi, 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 selamat pagi. waduh itu militer, itu gaya militer sekali tuh. Filosofi Uberales. Waduh itu sangat fasis itu, mau izin. Kenalan cuk. Yo, nama saya Muhammad Kontrol Rahnaf. Bisa Oke, dipanggil Ahnaf. Gas. ya beliau adalah, teman-teman tahu lah ya, beliau ini jenderal logika lah ya. Jenderal. Beliau pernah melawan Kania Cita. Ngapain aja? Nah, oke, jadi tanpa berlama-lama kita malam ini kita bakal bahas apa nih kira-kira? Bahas opo? Bahas opo ya? Hmm, cucuk skripta. Ya, kita bakal ngebahas ah soal paradoks pembohong. Harus pembohong, oke. Sebenarnya Bung Ahnaf bisa nggak sih ceritain apa paradoks pembohong itu apa sih sebenarnya? Dan intinya, kalau orang ngomong bahwa dia berbohong, apakah dia berbohong? Nah, atau Oke, dia jujur? hah, oke. Kalau ada orang dia ngomong kalau dirinya pembohong, apakah dia berbohong atau dia jujur? Lama-lama saya menyesal nih belajar filsafat. Tidak berguna sekali sebenarnya pertanyaan itu dan seharusnya nggak usah dipikir. Mohon izin. Aduh, bentar. Berarti jika ada orang berbohong dan Nah, dia ngomong kalau dia berbohong, dia ngaku dia berbohong nih. Dia bohong apa jujur? aduh, kalau kata guru agama saya sih cuma Tuhan yang tahu. Nah, itu. Kan kalau misalkan si orang itu jujur, berarti kan dia bohong nih. Nah, Hmm. kalau dia bohong berarti kan Hmm. dia jujur. Jadi ketika dia jujur, dia bohong. Ketika dia bohong, dia jujur. Berarti orang itu jujur jika dan hanya jika orang itu bohong. Ini orang yang buat paradoks ini siapa sih? Salah. Russell paling. Tapi kayaknya masuk neraka deh yang buat deh. Russell masuk neraka gara-gara ateis. Ini cuk nyusahin banyak orang cuk ini cuk. Jadi kalau di ya secara simpelnya adalah ketika seseorang itu berbohong, maka dia harusnya jujur karena dia berbohong kalau dia bohong. Dan Betul. ketika dia jujur berarti dia beneran berbohong. Hmm. Aku baru kepikiran juga nih sebenarnya. Kok bisa Kuoro, ya? cuk. Bohong tenan. Skrip. Nah, mungkin ada nggak sih kayaknya filsafat nih bisa nge-solve gak kira-kira kayak ini kan sebenarnya teka-teki yang apa ya namanya cukup cukup rumit ya. Walaupun kita mungkin nggak kepikiran itu loh. Kalau sebenarnya orang bohong nih, kalau dia mengakui dirinya bohong, dia jujur atau bohong gitu loh. Orang yang selalu berbohong gitu. Em, Coba kita pikirkan yang lebih sederhana, semisal pernyataan ini salah. Nah, kan berarti jadi dalam arti pernyataan itu merujuk ke pernyataan itu sendiri, gitu kan? mhm, Berarti anggaplah dia itu pernyataan ini anggaplah P. Berarti pernyataan P ini itu isinya adalah bilang bahwa P itu salah, mhm, ya kan? Berarti semisal P-nya itu benar, berarti kan isinya benar nih. Berarti benar kalau dia salah. Berarti kesimpulannya dia salah, ya kan? Nah, kalau misalkan P-nya salah, berarti kan isinya kan salah. Berarti mmm, pernyataan P salah, itu salah, berarti kan benar mhm, P-nya. mhm. Berarti jika P salah maka P benar, jika P benar maka P salah, berarti P benar jika dan hanya jika P salah. Kan sederhananya kan seperti itu. Kalau kita mencoba untuk mengcapture atau apa ya bahasanya ya, menangkap struktur umumnya atau bentuk umumnya. Mmm, Nggak tahu sih, kalau aku pribadi ngelihatnya problem itu muncul gara-gara kita melihat kebenaran itu cuma ada dua atau bivalen gitu. Cuma ada benar sama salah doang. Ya kalau nggak benar ya salah, kalau nggak salah ya benar, gitu kan? enggak sih, aku ngelihat aku sejak pacaran nih melihat kebenaran tuh ada 3 sebenarnya. Ketika mantanku bohong, okelah.
dia bohong salah gitu. Ketika mantanku jujur, selalu ngomong jujur kepada aku lagi deep talk, nah itu bener lah itu. Tapi pas diem aja gitu kan, terus tanya makan nggak, ya udah ya kita main sana. Lah aku kan pengen makan, loh kamu bilang enggak aku bukan berarti aku nggak mau, nggak bisa berarti iya, gimana tuh enggak dan iya secara bersamaan. Hmm. Hmm, kan nggak penting juga sih ini buat di podcast sih. Dia tapi gue ya cok anu apa bisa dibilang salah satu solusi juga sih dalam arti benar dan salah secara bersamaan. Tapi gampangnya gini, kita urutin aja dalam arti tawaran-tawaran solusinya lah. Sebelum ke benar dan salah secara bersamaan, salah satu solusi itu ditawarkan oleh orang-orang para komplit atau orang-orang intuisionistis ya, intuisionistik lah. Jadi dia menganggap bahwa ada nilai uh, selain true sama false gitu. Nggak intuisionistik juga sih sebenarnya. Intuitionistik Intuisionistik kan bukannya nolak ya, dia nolak bivalen nggak sih? iya nolak bivalen, tapi kan nggak nganggap ada tiga nilai kebenaran juga kan. Tapi ya anggaplah para Dia nggak nolak komplit gitu. bivalen, dia bivalen anjir, Apa? dia bivalen kan. Iya dia tetap bivalen, tapi nggak Oh, bivalennya klasik kan. ya. Tapi buat nggak gampangin ya itu aja lah, pakai anggap anggap aja ada nilai ketiga gitu lah yang disebut neither gitu kan. Jadi nggak bener juga nggak salah gitu. Jadi gampangnya semisal balik lagi ke tadi P ya pernyataan ini salah gitu ya. Pernyataan itu sendiri itu salah. Berarti kan kalau misalkan dia nggak bener belum tentu salah ya kan. Nah kalau misalkan dia nggak salah belum tentu bener ya kan. Karena ada nilai ketiganya. Jadi belum tentu yang tidak benar itu salah, belum tentu yang tidak salah itu benar. Nah, berarti anggaplah gini, P-nya benar. Nah, kalau P-nya benar berarti di dalamnya benar dong. Kan di dalamnya itu P-nya salah. Nah, karena P-nya salah, dia benar, berarti P-nya salah. Oke, berarti ketika P benar maka P-nya salah, ya kan? Nah, tapi semisal kalau P-nya salah. Nah, ketika P-nya salah, kan berarti yang di dalamnya kan P-nya salah itu salah, ya kan? Nah, ketika P-nya salah itu salah, kan belum tentu benar. Nah, ini jadi paradoksnya hilang gitu. Ini proposal pertama itu seperti itu. Jadi oke kalimatnya itu dari kalau kalau misalkan kalimatnya benar itu dia salah, tapi kalau dia salah ya dia belum tentu benar gitu. Jadi nilainya itu berhenti di bahwa dia itu gak bisa dinilai atau undefined benar atau salahnya. Hmm. Nah, jadi pembuktian itu bisa berhenti. Gak kayak tadi. Kalau tadi kan kayak dari true ke false, terus dari false ke true lagi. Jadinya true jika false paradox. Tapi kalau ini kan Hmm. nggak jadi paradox nih. Dari Hmm. true, oke ke false. Tapi kalau dari false, belum tentu true. Ya, oke oke Ya, oke. make sense kan? Make sense, make sense, make sense. Walaupun sebenarnya tadi aku susah ngikutnya, admin kayak chat WA aja ya, P. Itu kayak Peggy. kalau ngechat dosen biasanya P, Wah, langsung lupa. itu keliru bro. Oh iya, oh iya. Tapi tiba-tiba kok saya nggak, Dosen ngechat P, iya, bales ki le aku. Le aku dosennya aku bales ki. jadi Ada mahasiswa ngechat P tak bales Q. jadi PP dosennya kalau itu namanya P Makaki ya. Jadi ketika mahasiswanya P, langsung keluarnya Ki ya. Nggak gitu juga sih sebenarnya sih. Ya, intinya adalah kita bisa meletakkan nilai ketiga itu mungkin neither gitu yang sehingga bisa bilang undefined gitu ya. Sehingga oke lah secara intuitif paradoksnya hilang gitu. Tapi kalau kita anggap ya, saya juga mau ngomongin soal layar paradoks nih kan sebenarnya layar paradoks tuh nggak cuma itu doang teman-teman gitu. Hmm. Banyak banyak paradok-paradok lain yang termasuk terdefinisi gitu sebagai layar paradoks. Misal kayak paradoks Russell, set yang hmm, ya tau lah teman-temannya. Set yang bukan jadi setnya sendiri tapi adalah set. Ya, kan Terus apa? Set R, ya set Russell. set Russell gitu. Harus set Terus yang elemennya adalah
dianya sendiri himpunan. Bukan, maksudnya R didefine sebagai elemennya itu adalah semua elemen yang bukan Hmm, elemennya sendiri ya kan. ya, ya. R didefinisikan sebagai eh Ya sebenarnya mirip lim- gak sih? Sebenarnya kan itu layar paradoks juga, dalam arti lah ya ini ya adalah yang paradoks. ditanyakan adalah apakah R elemen R. Hmm, Kalau R elemen R kan ya. seharusnya mengikuti kriterianya kan. Berarti R bukan elemen R dong. Hmm, Tapi kalau R bukan elemen R, berarti dia nggak ngikutin kriterianya R. Berarti R elemen R gitu kan. Jadi ya jika R elemen R, R bukan elemen R. Tapi ya. jika R bukan elemen R, R-nya R jadi elemen elemen R. R. Jadi Nah, ya itu paradoksnya di situ, teman-teman. paradoks. Jadi kalau ya nih selain Russell paradox itu, ya kalau mau aku mau jelasin Russell paradox mungkin di next podcast lah itu ya. Ini kita fokusin yang lebih general dulu mengenai layar paradoks ini. Banyak banget gitu, termasuk eh apa namanya? Incompleteness-nya Gödel juga sebenarnya itu sentence itu juga layar paradoks Ya, ya, juga ya, itu. ya, benar-benar. Dan banyak hal lagi gitu. Bahkan ada filsuf ya namanya Yablo. Ya, cukup ganteng filsufnya, teman-teman. eh Dia ngebuat paradoks sendiri gitu. Paradoks Diablo namanya. Jadi dia buat paradoks dengan berorder sentence yang ordering gitu. Jadi bertingkat-tingkat dan dia anggap bahwa ya, ini adalah paradoks yang menghindari self reference atau sebenarnya itu layar paradoks gitu. Tapi dibuktikan gitu sebenarnya lapris gitu ternyata itu layar Ampris. paradoks juga ternyata banyak banget jadi layar paradoks ini adalah hal yang sangat-sangat penting di dunia filsafat analitik logika dan bahasa gitu itu sedikit apa namanya sedikit mungkin pandangan dari saya dan eh aku pengen tanya lagi sih mengenai ini kan kita udah ngomong oh bisa nih kita solve dengan kasih nilai ketiga gitu mungkin undefinable gitu kan tapi bukannya kalau di logika nih ya Bapak Jenderal nih ya Jenderal. uh, Siapa yang ngangkat semua presiden nih berarti? loh logic Uber Ales bos Lebih parah timbangan filosofi Uberales sih lo, logik Uberales, gas. ini apa namanya ya itu kan kita harus mendefinisikan nilai gitu. Nggak mungkin di logika kita nggak define nilai gitu bahkan di Pris sendiri gitu kan di apa namanya five corner itu dia ngecoba untuk ngedefine logikanya Nagarjuna tuh yang mana Nagarjuna nggak jawaban Nagarjuna tuh adalah bukan neither bukan both dan yang lain-lain itu kayak tadi nggak terdefinisi hasil didefinisikan lewat simbol gitu dan ada semantiknya gitu kan Nah, eh nah gimana nih gitu kalau kita ngomongin soal layar paradoks maksudnya kan layar paradoks kan selalu menggiring kita ke kontradiksi kan hmm, yang mana ketika jawab P kita mesti ketemu negasi P asal kalau ya, kita di logika kita mengenal yang namanya principle of explosion kan hmm, yang mana P dan negasi P itu masih salah ketika premis itu masih salah atau P dan negasi P itu ada di mana-mana itu pasti salah gitu kan konsekuensinya bisa apa aja gitu loh hmm, ya, 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 di logika ibarat klasik kan, ya meledak nah toh. ya ini nah kalau kita nambahin nilai either gitu nah ini nilainya apa gitu loh secara semantik ini apa gitu atau kok either undefinable gitu yang yang tidak terdefinisi itu nilainya apa gitu Sebenarnya salah satu interpretasinya ya ketiadaan bukti sebenarnya neither itu. Salah satu interpretasinya. Jadi itu kalau aku lupa sebenarnya siapa yang definisiin. Itu yang bikin K3 kan. Yang bikin logika ketiga itu mendefinisikan neither itu sebagai ketiadaan bukti. Dalam arti ketika kita ngomong true, itu berarti ada bukti. Ada bukti kalau kita ngomong true. Kalau kita ngomong false, itu juga ada bukti bahwa suatu hal itu salah gitu ya, atau hmm. false. Nah, kalau neither berarti kita posisi nggak punya bukti sama sekali. Gitu. Karena kita nggak punya bukti, berarti kita nggak bisa menyimpulkan atau menilai sesuatu gitu kan. Nah, Hmm. sebenarnya interpretasinya di situ. Tapi kalau kita kembali lagi ke paradoksnya, sebenarnya ada yang namanya revenge paradox. Nah, revenge paradox ini untuk menyerang solusi neither. Revenge Revenge paradox. balas dendam Balas dendam. Jadi paradoks balas dendam dalam arti Astagfirullahaladzim maksudku gini ya maksudku gini ya gampangnya gini loh. Dalam arti kan kan kita tadi udah seakan-akan udah nge-solve nih. Ya kan bahwa kalau benar dia salah. Ya oke. Tapi kalau dia salah kan dia belum tentu benar gitu. Belum tentu benar kan
belum tentu salah gitu kan. Dalam Hmm. arti P salah itu salah, tapi belum tentu benar gitu kan. Hmm. Nah, jadi nggak ada paradoks di situ. Nah, tapi kalau di revenge paradox itu pernyataannya bukan P sama dengan P itu salah, tapi P sama dengan P itu tidak benar. Nah, Hmm. coba kita cek. Semisal P-nya benar. Kalau P-nya benar, berarti kan P-nya nggak benar nih. Udah, berarti kan jika P benar, maka P tidak benar gitu kan. Dalam arti Hmm. konten di dalam P-nya Oh benar ya, kan. ya, ya. Berarti P-nya nggak benar. Gitu. Hmm. Nah, tapi semisal P-nya salah. Hmm. Misal P-nya salah nih. Kalau P-nya salah, berarti kan tidak benernya salah. Oh, ya, Ya ya, kan? ya. Nah, tidak benar salah itu berarti apa? Tidak benar salah. Nah, tidak benernya salah. Kan tidak bener kan belum tentu salah kan? Tapi kalau Ya, tidak benernya salah, bener gak sih tidak benarnya salah? Atau itu hitungannya nilai baru? Tidak benarnya salah. Berarti, bentar, bentar. Klarifikasi. Berarti P yang salah itu tidak benar. Atau P yang tidak benar itu salah. P yang salah itu tidak benar. Itu kan yang di awal kan. Ketika dia Oh, benar, berarti kan P yang tidak benar itu benar kan. iya, 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 Berarti iya. P-nya itu tidak benar. Iya, iya, iya. Nah, tapi kita asumsikan yang kedua bahwa P itu salah. Hmm, Nah, hmm, kalau hmm. P-nya salah, berarti kan konten di dalamnya kan P tidak benar kan. Oh, iya, Nah, iya, tidak iya. benernya itu salah. Oke, Berarti oke. kesimpulannya apa? Tapi kalau kita ngomongin P dan dikasih P nih, apa ya ngomongnya ya? Berarti kita ngomong P dan dikasih P itu P bener. Eh, P bener itu bener dan P bener itu salah. Tapi kita ngomongnya di P benernya ya atau gimana gitu. Kembali kasih aku. Ini cukup membingungkan nih Pak, mau di sini. Saya ingin balas dendam ke orang yang ngebuat soalnya ini. Ini udah orangnya ngebalas dendam, bikin pusing. Kan gampangnya gini kan. Dalam arti kan kita udah sepakat tadi dalam arti apa? Kalau tidak benar itu belum tentu salah ya kan. Hmm, Dalam arti kan itu kita ngomong ini adalah kalau tidak benar itu benar, dia belum tentu salah, hmm, ya toh. Nah, dan kalau tidak salahnya itu benar, itu juga belum tentu benar, ya kan. hmm. Nah, tapi kalau misalkan tidak benarnya itu salah, gimana? Nah, ya. Ah, Kan tidak benar ini berarti kan kita nggak punya bukti nih. mhm. Nah, itu salah itu. Kita nggak punya bukti itu salah. Berarti kan kita punya bukti, ya kan? Oh, Nah, logiknya ke sana kan, arahnya kan. hmm, Nah, jadi celahnya di situ sebenarnya. Karena tidak benarnya itu berarti, misalkan P tidak benar, berarti kan dalam arti kita nggak punya bukti bahwa P itu benar kan itu maksudnya kan. Nah, tidak punya bukti bahwa P itu benar itu salah, berarti kan kita punya bukti, bro. hmm, hmm, hmm. Karena yang dinegasiin itu tidaknya gitu kan. Jadi sebenarnya kembali lagi gitu. Gara-gara kembali lagi menjadi true gitu kan. Berarti benar gitu. Karena sifatnya lebih general gitu. Jadi di sini apa istilahnya mengeneralisirnya itu adalah ketika true jadi tidak true ya kan. Nah, terus jadi tidak benar terus jadinya apa? Terus kita ketika kita nyimpulin false, terus false-nya itu jadinya true. Nah, nah itu mbok klik apa iku? Betul. Muni apa iku mau? Kesalahan teknis teman-teman. Lanjut, 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 lanjut. Nah, kan false ketika kita false punya bukti bahwa sesuatu itu salah, ya kan? Hmm. Otomatis kita punya bukti bahwa dia tidak benar toh, Oh ya, ya kan? ya. Ya. Nah, berarti kan paradoksnya muncul lagi. Ketika suatu ketika pernyataan itu benar, berarti dia tidak benar, ya kan? Hmm, Ketika dia tidak benar, berarti dia benar, ya kan? hmm. Nah, balik lagi dong.
ketika dia benar, jika dan jika dia tidak benar. Ini paradoks lagi. Loh, jadi apa ini intinya ini? Ya, Kalau jadi misal, kan muncul lagi meskipun kita punya nilai neither. Nah, muncul lagi tapi dalam bentuk yang berbeda. Kalau misalkan dari yang bentuk pertama itu dari true maka false, true jika dan hanya jika false. Nah, bentuknya yang ketika sudah kita nambahin neither jadinya kayak true jika dan jika not true. Kan tetap paradoks. Nah, makanya ini disebut revenge dalam arti dia lebih kuat gitu. Dia bisa menembus celahnya nilai ketiga yang neither ini. Ini hmm, teman-teman tulis lah. Kalau coba aja ditulis. nah teman-teman coba tulis ya itu. Kalau ingat Coba ngomong pakai apa, tapi oret-oretan. saya yang ada di telinga saya cuma p. Jujur itu kayak lumayan ngeselin ya teman-teman ya untuk untuk didengarkan gitu. Kayaknya lah misalnya kita baca pegi-pegi kayak udah biasa, tapi kalau denger ini kok Ya, kayak udah ngeselin jujur, gak sih? jujur saya yang biasa nulis sekarang dengernya pusing ya jujur. Jadi ya begitulah teman-teman. Ternyata revenge nih, astagfirullah. Orang nih balas dendam. Paradoks aja balas dendam gitu loh. Apalagi yang cintanya tak terbalas gitu apa. Hmm, 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 Hmm. hmm. Ya, tapi kalau ngelihat dari apa ya perkembangan sejarah gitu, filsuf-filsuf ini juga sering atau bahkan masih ada gitu di awal gitu atau sampai hari ini modern ngebahas soal layar paradoks gitu kan. Karena layar paradoks ini adalah hal yang secara intuitif nih nggak masuk akal gitu loh. Yoi, jelas Nah, lah. biasanya kan filsuf ini kan mencari interpretasi intuitif bagaimana layar paradoks ini diatasi kan. Makanya Hmm. kalau kayak apa yang ngomongnya ya, ketika kita ngelihat sesuatu yang benar tapi kok salah secara sekaligus gitu, kita cari interpretasi, oh benarnya itu misal kita ngomong P dan apa namanya eh, P benar dan P salah nih ini nih ada di apa namanya objek language gitu atau ini nggak ngomongin soal kebenaran itu ada di luarnya gitu loh nggak nggak di kalimatnya secara langsung gitu atau yang lain-lain mungkin Pak Jenderal bisa jelaskan gitu loh ada apa ya beberapa teori filsuf mungkin yang mencoba untuk nge-solve ini paradoks gitu. Nge-solve layar maksudnya. Hmm, ya yeah. Ya, kalau misalkan kita ngomongin solve-nya ya akhirnya kayak bisa lanjutan lagi sih sebenarnya problem tadi. Kalau ngomongin filsufnya sih aku pribadi tidak ingat nama filsufnya, tapi aku ingat solusinya sih. Oh, kalau solusi terakhirnya jelas aku ingat. Kalau yang solusi yang solve terakhir ya Graham Priest jelas. Bapak Graham Priest. Gimana tuh. Nah, jadi kan tadi ada revenge paradox tadi kan, dan paradoksnya masih muncul toh. Ternyata ketika kita udah menerima tiga nilai, ada true, false, sama neither, itu paradoksnya masih muncul. Nah, solusinya ditawarkan oleh Bapak Graham Priest dengan konsep dialetheia-nya dia itu yang direpresentasikan sebagai both. Gampangnya seperti itulah representasinya. Meskipun sebenarnya kalau secara filosofis cukup kompleks karena dia mengakui sebuah kontradiksi. Tapi dalam dalam nilainya, nilai itu bisa direpresentasikan sebagai both. Both ini maksudnya apa? Ya kondisi di mana suatu hal itu benar dan salah secara bersamaan. Nah, kalau Hmm, misalkan kita balikin hmm, ke tadi, ya gampangnya kita bisa bilang bahwa P itu benar dan salah secara bersamaan. Jadi sebenarnya tadi ketika kita ngomongin apa? Ngomongin P benar jika P salah, ya itu bukan sebuah paradoks karena ya memang demikian karena P itu benar dan salah secara bersamaan. Jadi solusinya seperti itu. Karena ketika kita menerima tiga nilai dan neither, ternyata masih ada masalah lagi. Tapi memang kalau misalkan kita coba ulik-ulik secara sistemnya, ya memang itu bisa nge-solve. Dalam arti kita menilai layar paradoks sebagai true and false at the same time, itu bukan suatu hal yang bermasalah. Bahkan Pris
gampangnya adalah takes things further, dalam arti dan dia bisa membuktikan ya melewat sistem LP ya, logic of paradox-nya dia itu. Sebenarnya logic of paradox itu salah satunya untuk solve itu, yaitu membuktikan bahwa kontradiksi itu nggak selalu nggak koheren. Nah, jadi membedakan dua konsep itu. Kadang-kadang kita kan ngomong kalau kontradiksi jadi nggak koheren. Nah, ini Rampris bisa membuat sebuah sistem di mana dia itu sistemnya itu kontradiktif, tapi dia tetap koheren. Disebut koheren itu apa? Koheren ketika dari satu hal kita dapat simpulkan satu hal yang lain secara jelas gitu. Kita bisa nilai bagaimana relasi dari satu ke satu hal yang lain. Jadi nggak tiba-tiba explode semuanya benar. Mhm. Nah, kalau kalau misalkan nggak koheren kan kayak kita nggak jelas nih dari mana kita menyimpulkan satu dari satu hal yang lain gitu. Dalam arti ada yang meloncat, misalkan logika yang meloncat itu salah satunya yang bisa disebut nggak koheren, atau logikanya itu ambigu, itu bisa dibilang nggak koheren. Definisinya collapse itu bisa dibilang nggak koheren. Tapi ternyata sistem LP di mana memakai true and false at the same time atau disebut both true and false. Nah, itu tetap koheren, tetap ada penyimpulan, tetap ada logical consequence, dan tetap konsisten. Konsisten dalam artinya ya, dalam artian para konsisten gitu. Nah, itu sistem yang disebut bisa untuk nge-solve. Tapi ya tentu filsuf-filsuf pada ngelawan lah istilahnya ya. Ini kayak sama saja membuat membuat bug jadi fitur. Oh, bisa jadi fitur. Nah, gampangnya ngono kuwi. Jadi bug dijadikan fitur, kan kontradiksi kan dianggapnya bug nih, ya kan? Dalam sebuah sistem logika kan dianggap bug selama ini oleh logika klasik gitu semisal. Ketika terjadi kontradiksi kan kita mencoba untuk membuang itu kan, gampangnya toh. Bayangkan kamu seorang programmer terus melihat adanya error, kan kita mau buang nih. Nah, kalau dalam logika kan errornya itu kan salah satunya kontradiksi. Mhm. Tapi justru malah kita menerima kontradiksi itu gitu loh di sistem BLP ini itu malah nganggep bahwa ya iya itu true and false at the same time kan ini bug seharusnya dihilangin kok malah diterima gitu. Gampangnya seperti itu. Ya muncul berbagai penolakan itu tapi kalau bagiku pribadi sih Kil, Mhm. ya sistem is system dalam arti it works dan ternyata koheren dan bisa dibuktikan kalau sound and complete, Mhm. sistemnya itu stabil gitu. Nggak stabil juga secara konseptual sih sebenarnya. Kayak negasi A dan negasi dari A, non kontradiksi itu tetap valid sih di situ. Meskipun dia bisa kontradiksi gitu. Jadi sistemnya juga logic of paradox. Tapi tetap dia bisa di-proof secara metalogiknya stable, ya dia menurutku bisa diterima sebagai sebuah sistem logika yang sahih gitu kan, yang valid gitu lah. Bisa diterima sebagai suatu sistem logika dan mungkin kita balik lagi ya namanya logika kan kontensius ya, Mhm. perdebatan aja kontensius gitu loh. Nah, perdebatan itu bisa berjalan sangat-sangat panjang dan nggak selesai tapi ya menurutku bisa kita selesaikan karena kita bisa membuktikan bahwa LP itu bisa membuat sebuah sistem yang stabil untuk menjawab layar paradoks itu gitu sih. Itu sih yang sejauh ini aku pahami adalah ketika ngomongin layar paradoks ya yang terakhir adalah soal itu. Mungkin nanti problemnya adalah problem filosofis. Kalau kita ngomongin problem, maksudnya Yaitu. true and false at the same time ini apa gitu. Hmm. Apa kira-kira yang dimaksud dengan true and false at the same time? Apakah ada sebuah dunia yang mungkin ada sebuah realitas di dunia kita ini yang benar dan salah secara bersamaan? Ya, sebenarnya ada ya, ya layar paradoks itu sebenarnya kan. Proposisi itu sendiri sebenarnya. Tapi ada nggak yang di luar proposisi itu yang bisa merepresentasikan itu? Ya itulah kalau kita ngomongin solusi ya ke sana lah yang di akhir dan perdebatannya ya panjang sampai kita ngomongin nggak antara antara pendengar kita yang nggak bakal nyampe karena banyak prerequisite kayak kita ngomongin hyper intensional terus kita harus jelasin intensional dan lain-lain mungkin teman-teman yang mau baca ya silahkan gitu tapi ya untuk
untuk pintu awalnya ya di situlah. Kalau kita ngomongin layar paradoks, kita bisa ngelihat salah satunya lewat pintunya lewat Grapris itu, dari in contradiction dia dan bagaimana dia membela para konsistensi dan dialektika. Gue sih Gil. Hmm, oke. Cukup cukup menarik ya kalau kita ngomongin soal apa namanya filsafat yang menyelesaikan permasalahan sejak kapan ya? Itu kayaknya sejak sebelum Masehi itu, kayak paradoks. Ini udah lama lah itu. Udah lama dan di solve-nya sangat-sangat simple. Apa itu? Ya Menganggap ternyata ada kebenaran, ternyata ada loh benar dan salah secara bersamaan. Kayak bug dianggap fitur. bug dianggap fitur. Loh, ini nggak mungkin ini benar dan salah secara bersamaan, ini kontradiksi. Loh ada loh. Nah, itu jujur solusi, cuma cukup cukup apa ya? Aku ngerasanya sih sangat-sangat nganu ya, kurang 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 intuitif. komprehensif. Ya kalau dibilang kurang intuitif, mungkin karena kurang penjelasan aja sih. Itu juga menurutku ya tadi kurang penjelasan aja gitu. Kayak tiba-tiba ngakuin ada nilainya gitu. Benar dan salah secara sekaligus ini ada nilainya gitu. Ya aku nggak tahu ya kalau kita ngomong nilai yang dirujuk maksudnya apa gitu. Mungkin bisa dijelaskan itu contoh hal yang benar dan salah secara bersamaan. Salah satu contohnya ya, seingatku yang dicontohin Pri sendiri ya. Misalkan kita ngomongin di parlemen gitu. Kita ngomongin di parlemen, terus kan setiap anggota parlemen itu kan kadang-kadang berdebat. Mungkin ada anggota dewan yang sepakat dengan A, misalkan sepakat untuk membangun WUS gitu misalkan. Atau sepakat untuk membayar hutang WUS dengan APBN gitu misalkan. Ada anggota dewan yang sepakat itu. Terus ada juga anggota dewan yang sepakat dengan untuk membayar hutang WUS tidak dengan APBN. Hmm. Nah, kan berarti di sini tuh ada dua kubu nih gampangnya di dalam dewan gitu. Hmm. Bahwa ada yang sepakat untuk membayar dengan APBN, terus ada yang tidak sepakat. Berarti kan itu kan kontradiksi sebenarnya kan. Nah, tapi kalau kita ngomongin dalam skala dewannya, dalam Hmm. skala DPR-nya gitu semisal, Hmm. kan itu kontradiksi yang nyata. Bahwa di dalam dewan itu true bahwa sepakat untuk APBN, membayar dengan APBN, dan Hmm. true juga sepakat untuk tidak membayar APBN. Nah, itu kan kontradiksi juga. Hmm. Dalam arti sepakat untuk tidak membayar APBN ya, berarti membayar APBN-nya false kan gitu aja kan. Berarti true and false at the same time dalam skala DPR-nya. Hmm. Hmm. Meskipun secara detailnya tentu eh, ya nggak tahu ya, mungkin ada aja DPR yang bilang ya aku sepakat dua-duanya gitu. Yang mungkin nggak yang nggak jelas, itu DPR yang nggak jelas. Sorry. Jadi itu contoh yang pertama. Terus kayak contoh yang kedua, misalkan dalam hukum, kayak hukum kan dibuat oleh manusia dan bisa jadi terjadi kontradiksi di dalamnya gitu kan. Bisa jadi ada sebuah aturan yang mana true and false at the same time gitu loh. Dalam arti dia mengamini sesuatu dan nggak mengamini sesuatu secara bersamaan. Contohnya gimana ya? Misalkan sebuah hukum yang tidak dibuat sebuah prioritas gitu misalkan. Hmm. Em, ketika terjadi bencana maka orang tua harus selamatkan terlebih dahulu. Nah, terus ketika terjadi bencana, Hmm. anak-anak dan perempuan eh, apa eh, diselamatkan lebih dahulu. Hmm. Nah, terus itu dua aturan itu nggak ada skala prioritasnya gitu. Misal hukumnya yang Hmm. bikin hukum gajetot gitu kan, misalkan gak jelas Hmm. total gitu. Terus gimana orang bakal menyelamatkan ketika ada orang tua sama ada ibu-ibu gitu misal? Mana yang mau diselamatkan duluan? Ketika apa resource-nya tidak cukup untuk menolong dua-duanya. Kan sebenarnya aturannya jadinya nggak jelas kan. Hmm. Mana yang sebenarnya mau kita tolong gitu. Itu true and false at the same time. Karena yang satu aturan itu menegasikan yang lain, begitu juga aturan yang lain menegasikan yang satunya lagi gitu. Karena yang satu aturan itu bilang harus orang tua dulu,
yang satu yang lain harus bilang perempuan dan anak dulu. Ini kan jadi membingungkan gitu antara dua antara antara di dalam aturan itu gitu kan. Ya, jadi ya Hmm. tuh kalau kita ngomongin soal kontradiksi dan bagaimana atau true and false at the same time di dunia nyata, ada aja sebenarnya yang bisa kita pinpoint gitu loh di kenyataan ini. Karena memang kita ketika kita ngomongin manusia selalu ada aja kontradiksi yang muncul gitu kan. Jadi ada Hmm. benernya kalau kita mau ngomong kalau dialektik gitu atau nilai both itu memang bisa kita gunakan ketika kita berhubungan dengan manusia gitu, for example, atau berhubungan dengan bahasa-bahasa yang ambigu, bahasa-bahasa yang mungkin untuk mengontradiksikan satu sama lain. It's very useful in that context gitu kan. Oke, 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 oke. Sebenarnya itu kita kalau ngomongin solusi ya. Kadang aku kayaknya itu solusi yang bukan solusi. Aduh. Karena aku kemarin nonton videonya Hopkins ya, Hmm. matematikawan dan filsuf matematika dari Oxford tuh. Nah, ya, ketemu sama Pris terus nanyain kenapa layar paradoks cukup untuk menggunakan cara seperti ini saja, yaitu mengakui benar dan salah secara sekaligus. Sih mereka gelut lah mereka berdua itu. Ya, oh. Begel. Hmm. Sebenarnya kalau aku sendiri Tidak ya know ngomongin ngomongin soal apa namanya paradoks nih nggak selesai-selesai ya Pak ya. Kalau mungkin tiap filsuf juga punya interpretasi yang berbeda gitu. Ada yang mencoba untuk solve paradoks tapi nggak mau memakai semantik benar dan salah secara bersamaan gitu loh. ya menurutku makanya kan ini kan kayak pembahasan yang kontensius kan dalam arti ya ya karena kayak tadi ketika bug dianggap fitur ya karena dia terlalu mungkin ideologis menganggap bug itu ya bug gitu kan. Sementara sebenarnya kalau aku pribadi sih ngelihatnya kita menilai bug sama fitur juga by assumption gak sih kita ngasumsiin itu suatu bug atau fitur gitu kan. Hmm. Nggak, bukan suatu hal yang kita pikirin objektif juga karena kita menilai itu berdasarkan pengalaman kita juga gitu dan penilaian judgement dari pengalaman itu bukan bukan ada nih yang disebut bug real kan disebut bug kan ketika Oh. tujuannya tidak tercapai kan Hmm. misalkan sebuah program gitu terus ternyata ada error kan berarti kan tidak berjalan sesuai apa yang diinginkan oleh si pembuat gitu makanya itu disebut bug kan sebenarnya jadi nggak jelas juga ketika kayak ngomong ya itu kayak kontensius bahwa kita harus nge-solve kayak gitu ya in fact itu memang nge-solve gitu. Aku pribadi sih lebih enak kayak golongan orang-orang yang ya itu tadi yang aku ngomongin hyperintentional dalam arti kita mencoba untuk menjelaskan hal itu aja gitu tanpa harus merepotkan diri dengan apa sih enaknya itu kita ngomongnya merepotkan diri dengan hal-hal yang sifatnya kontensius dalam arti gimana kita mau menjelaskan kontradiksi ini gitu. Gimana kita mau menjelaskan true and false at the same time gitu. Atau true contradiction. Itu yang jadi mungkin akan lebih produktif gitu daripada kita mencoba untuk nge-solve itu eh, ya mungkin bisa tapi aku belum tahu juga gimana caranya. Tapi memang kalau misalkan kita mau ngomongin soal solusi ya solusinya Grampris itu gimana intuisi kita bisa nyampe ke sana aja gitu. Karena pada akhirnya kalau kita bandingin dengan sains pun banyak hal yang gak intuitif gitu kan dalam sains dari penemuan-penemuannya dan dan penemuan-penemuan yang gak intuitif itu bukan berarti dia tiba-tiba salah dan kita buang begitu saja gitu. Hmm. Ya gimana kita bisa atau mau untuk memahami itu gitu atau how
atau gimana kita making sense of that gitu. Ternyata memang itu solusi ya. Gimana kita bisa making sense terhadap yang kita maksud kontradiksi atau true and false at the same time itu aja. Gitu. Kayak bagaimana quantum mechanics itu yang awalnya nggak intuitif, ya kita nggak buang ya, kita tinggal bagaimana kita making sense of realitas yang seperti itu aja gitu kan. Itu aja sih Gil, kalau menurutku. Oke oke. Sebenarnya kalau mungkin ini ya, teman-teman lagi berantem gitu ya, nggak tahu jawabannya tuh iya atau enggak gitu, kalau masih diajak ke tempat wisata gitu kan, kalian apa kan gitu ya, jawab aja, sayang kamu sudah menggunakan sematik logika paradoks. Ay, dah sebenarnya ya. Ya lanjut tadi soal Hamskins yang kritik secara terbuka ya ke Pris langsung gitu di suatu podcast, ngomong i- apa esensinya gitu, apa yang signifikan gitu ketika kita kamu ternyata cuma nempel aja, nempel nilai, dan kerasa nggak ada motifnya, motif yang kuat kayak adanya pub gitu, gitu kata bapaknya. Ya nggak tahu ya, kalau posisiku kayak it works why not. Lah ya kan, it works why not, semacam gitu aja sih kalau aku dari perspektifnya Grand Prix ya, dalam arti it works dan dia nge-prove bahwa itu works, so why not gitu. Ya, selama nggak ada opsi lain selain itu, why not kita bilang itu salah satu solusi dulu, ya kan? Oke oke oke. Dalam arti mungkin suatu saat kita bisa nemukan gitu sebuah sistem logika di mana bisa nge-solve Layer paradox tanpa LP gitu, tanpa tanpa apa dialetik atau nilai boothnya itu, and it's okay gitu kan. Dalam arti ini dianggap sebagai salah satu solusi ya, kemudian ketika kita nyari ada solusi yang lain, ya udah itu jadi solusi, mungkin solusi primer gitu, tapi ini kayak solusi sekunder gitu kan. Mhm. Jadi kita nggak perlu kayak apa ya, penolakannya lebih ke ideologis, bukan penolakan yang sifatnya sistemik gitu loh. Kayak kenapa harus both, ya kenapa harus ada satu dua tiga bro. Kalau aku bisa tanya aja juga ke Hmm. matematikawan coba, kenapa harus ada nol, like we are assuming that exists gitu ya dari awal, Hmm. bahwa ada null set gitu kan, itu ada nol yang kita sebut nol. Ya udah kita berhenti di situ. Kenapa ada itu, motivasinya apa, ya motivasinya untuk berhitung gitu. Jadi kalau misalkan ditanyain kayak, kalau aku ngebayangin aku Pris, kayak aku jawabnya ya motivasinya untuk nge-solve layer paradox, selesai gitu jawabannya. Oke. Karena mungkin udah cukup panjang ya kita ngomong soal paradoks, saya juga pusing gara-gara P tadi. Mungkin eh untuk podcast kali ini kita akhiri dulu. Ini juga podcast perdana, banyak kurang-kurangnya teman-teman, mungkin ada kritik Ini atau juga saran. spontan uhuy. Ya ini sebenarnya kalau teman-teman tahu ini kita buat jam 2 pagi. Ini kita dari Yoi. Warmindo karena gabut buat podcast gitu kan. Dan jujur saya gara-gara ngomong PP-nya saya nggak cuma pusing ini, saya juga kena ngantuk nih ntar. Ya mungkin hmm, untuk teman-teman jangan, yang nonton di Instagram jangan lupa Ini follow akun Indonesia kepanjangan gak sih Partizan. Instagram? Hmm? Ini udah berapa menit kita ini ngomong nih? Ya Udah juga ya. kepanjangan. Tapi Kan kan Instagram maksimal 3 menit reels itu. benar juga. Aduh. Dan BTW kalau teman-teman mau itu, mau tahu lebih lanjut soal self reference, nah di Traktir ID intuitionistik itu sudah ada tulisannya. Nah, Anjay. udah Keren ada keren. tentang self reference sebagai pengantar. Jadi kalau teman-teman eh, bisa mau, silahkan cek traktir kita dan traktir dikit-dikit lah, iya kan. Mhm. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah support kita selama ini. Oke, oke oke. Nah, mungkin itu aja guys untuk podcast pertama hari ini yang gak jelas jujur, Jelas dan layar sampai paradoks. sampai bertemu di podcast-podcast yang benar dan tidak benar, benar dan salah secara sekaligus. Kenapa benar dan salah? Karena apa ya, filsafat nih mau dibilang benar nggak bisa, mau dibilang salah juga
lebih rendah dari salah gitu kan. Nah, lebih rendah dari salah ini apa ini? Aduh, ini nanti filsafat lagi. Jujur saya mau tidur Pak, ini jam 3 pagi nih. Gas. Nah, mungkin kita akan bertemu lagi bersua di next podcast. Bye 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 guys. guys. Thank you guys. Guys.